Kalau TNI mau ambil alih kewenangan polisi, kami bisa lakukan seketika kok. Benar nggak itu? Kira-kira begitu. Itu kewenangan pemerintah kota dan paling jauh itu kewenangannya kepolisian. Tapi karena dianggap polisi mungkin tidak sedang bekerja, tentara bisa ambil alih tanpa harus koordinasi dengan pihak kepolisian. Apa artinya? Artinya adalah kawan-kawan sekalian, itu menurut saya isu penting sekarang dibicarakan. Soal kewenangan kepolisian dan kewenangan tentara. Yang sekarang sudah mulai bolak-balik. Ya, tentara bisa sekaligus sebagai pelaku keamanan, meskipun polisi nggak bisa berlaku sebagai alat pertahanan. Saya kira itu betul tadi yang disebut oleh Bung Usman. Ini akan kita lihat minggu malam. Sejauh mana persepsi dari calon-calon presiden ini terhadap dua aparatus negara ini. Satu polisi, satu tentara. Ya, cara berpikirnya udah kelihatan tuh, kasat tadi malam itu. Kalau polisi atau kalau ada masyarakat yang melakukan tindakan yang dianggap melanggar hukum menurut tentara, mereka bisa langsung melakukan pengamanan kok. Gitu. Cara berpikirnya kan begitu. Tidak harus polisi, tidak harus pemerintah daerah, langsung TNI bisa ambil alih. Itu satu gitu. Yang kita bisa pahami dari cara berpikir kasat tadi. Nah, yang kedua adalah soal eh, apa namanya? Eh, pernyataan bahwa prajurit itu sedang apa namanya? Membela diri ya, apa istilahnya? Membela diri. Hak membela diri. Itu bisa dibuktikan kalau ada pengadilan yang fair. Tentu saja di mana-mana, menurut saya secara umum, orang yang terlibat kasus akan membela dirinya. Saya memukul orang, ketika saya ditanya, saya akan mengatakan saya sedang membela diri saya. Itu hal yang logis. Itu satu hal. Yang saya mau katakan itu adalah pernyataan itu adalah pernyataan yang hanya bisa dijadikan secara bisa dinilai secara objektif kalau ada peradilan yang objektif terhadap peristiwa itu. Bahwa prajurit itu sedang membela diri. Bukan kasat yang memberitahukan itu, tapi peradilan yang objektif. Oleh karena itulah saya setuju dengan AA. Kasus ini sebaiknya jangan ditangani oleh peradilan militer. Bawa ia ke pengadilan umum supaya ketahuan siapa yang melakukan pemancingan terhadap tindakan kekerasan, apa betul pernyataan kasat itu dalam rangka membela diri atau tidak. Tetapi sekaligus pernyataan kasat itu mengindikasikan kepada kita apakah mungkin peradilan militer ini dapat bersikap objektif atau tidak, manakala kasatnya sudah terlebih dahulu mengatakan itu tindakan membela diri. Kasat itu sama seperti presiden kemarin, peristiwa surat suara di Taipei. Belum dilakukan penyelidikan dan apapun oleh Bawaslu, presiden sudah berpidato itu tindakan yang tidak disengaja, kira-kira begitulah. Percaya 100% pada KPK. Bawaslu, makanya Bawaslu nggak ada lagi komentar kita dengar sampai sekarang. Jadi Pak Kasat juga begitu. Pak Kasat supaya ucapan Anda di salah satu televisi itu bisa objektif dilihat oleh masyarakat, dorong peristiwa ini diadili di peradilan umum. Gitu. Supaya betul apakah prajurit-prajurit sedang melakukan pembelaan diri, sebab pernyataan Bapak itu berimplikasi pada dua hal. Pertama adalah ya kan, bagaimana membuktikan bahwa itu adalah dalam kerangka membela diri, dan yang kedua adalah kalau itu pernyataan kasat, bagaimana kita bisa memandang bahwa peradilan di militer itu dapat bersifat objektif atau tidak. Nah, itu pentingnya sekarang ya dalam konteks tertentu bawa ia ke peradilan umum. Lebih khusus lagi kalau itu dikaitkan misalnya dengan ada dugaan kekerasan di dalam pelaksanaan pemilu, tentu saja tidak bisa mengabaikan peran Bawaslu untuk memastikan bahwa ada dugaan kekerasan di dalam pemilu. Ini kawan-kawan sekalian, saya kembali
ke apa yang tadi disebutkan oleh Titi dari awal, salah satu indikator penting dari pemilu demokratik itu, ini salah satu indikator apakah pemilu itu demokratik atau tidak, orang datang ke TPS dengan perasaan nyaman. Saya kira saya juga minggu yang lalu cerita di sini, bahkan demi itu ada aturan sebetulnya yang tidak banyak diadopsi oleh orang karena tergantung pada situasinya. Aparat keamanan itu terletak tidak boleh dekat dari TPS. Karena pada negara-negara yang biasanya baru keluar negara otoritarian, ada trauma tertentu dengan baju-baju seragam tertentu, sehingga kalau ia ada di lingkungan TPS, itu bisa menakutkan. Oleh karena itu, situasi yang membuat orang merasa tercekam, orang merasa tidak bebas, orang merasa terintimidasi, termasuk menurut saya, apa yang disampaikan oleh Kasat di dalam apa itu tadi itu, mestinya itu ditiadakan. Justru bukan ditambahi. Apalagi ada pernyataan misalnya, kalau di kampung saya